Jangan sampai berhenti punya panenan. Terkecuali punya kenalan Pak Menteri. Wah. Siap. Kalau dari manisnya mah Mas, ya gitulah. Kadang kemarin pas puasa tomat 28.000, kali panen dapat di 3 ton lebih lah. Malah kalau uangnya itu dapat di 100 lebih. Satu musim tanam itu ya Mas ya? Bukan satu kali panen. Satu kali panen? Satu kali panen, bukan satu musim. Nah, itu kalau totalnya jadi dapat berapa itu Mas? Dari Kisarannya? 400 lah. 400-an? Nah, 400-an. Dapat Pajero itu? Enggak. Enggak dapat. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita masuk pada inti videonya, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini atau di kolom deskripsi. Itu adalah pemenang giveaway video yang kemarin. Dan silahkan untuk teman-teman yang kami tetapkan sebagai pemenang, silahkan menghubungi kontak admin yang telah kami sediakan. Dan untuk teman-teman yang belum beruntung, silahkan coba lagi. Caranya sangat mudah, teman-teman tinggal meninggalkan komentar di kolom komentar sini seputar pengalamannya mengikuti Mitra Bertani, bisa berupa pengalaman, kritik, atau saran demi kemajuan Mitra Bertani di masa mendatang. Pemenangnya akan kami pilih secara acak dan akan mendapatkan hadiah kaos eksklusif tanpa biaya spesial pun. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Di samping saya sudah ada bos muda kita, Amin, Pak Bolu, yang kemarin sudah membagikan videonya yang sangat inspiratif, dimulai dari perjalanan dari kelas 2 SMP sudah mulai bertani sampai sekarang umur 24-25 tahun. Kemarin sekali panen untuk 90 hari bisa dapat 400-an juta. amin. Itu satu kali ya Mas? Satu kali ya Mas. Satu kali itu. Dan tidak selamanya manis, tentunya ada pahit, manis, dan perjalanan yang telah beliau lalui. Dan di situ juga sudah dibagikan kiat supaya sebagai petani itu tidak selamanya, kan di dunia pertanian itu sangat dinamis. Dan di situ sudah diajarkan bagaimana supaya setiap saat itu kita punya panenan. Nah gitu Mas. Kemudian untuk subsidi silang supaya untuk budidaya tanaman utama itu disumbang dari tanaman-tanaman tumpang sarinya gitu. Dan itu sudah dibagikan. Kemudian insya Allah di video saat ini kita akan membahas tentang detail proses budidaya tanamannya. Karena menurut kami sangat menarik, lahan belakang kita ini masih sangat aman padahal intensitas hujan masih lumayan tinggi sekarang. Kemudian biasanya kalau tanaman tomat ketika sudah terkena hujan pasti itu lodoh sama war daun itu sudah rahasia umum ya Mas? Iya Mas. Betul. Rahasia umum dan itu adalah tantangan. Makanya biasanya kalau di musim penghujan harga tomat itu mahal biasanya, karena memang resikonya sangat tinggi. Karena banyak yang gagal juga kan. Balik itu ada yang gagal gitu. Banyak yang gagal, banyak yang tanam, tapi potensi kegagalannya itu sangat tinggi. Tapi kalau dilihat dari lahan ini menurut kami sangat luar biasa, sangat menarik. Banyak hal yang mungkin perlu kita bahas. Dimulai dari yang pertama Mas, untuk luas lahannya ini sekitar berapa Mas? Luas lahannya ini di 300 bata Mas. Kalau meter berapa ya? 300 bata. Untuk lubang tanamnya masuknya itu di 13.000, cuman lubang tanamnya di 9.000. 300 bata ya? 301 bata itu adalah sekitar 14 meter persegi. Jadi itu nanti di angka 4.500, hampir 5.000 ya Mas ya? Iya, Jadi Mas, betul. setengah hektar tapi kurang sedikit. Kurang sedikit. Itu untuk luas lahannya. Kemudian untuk jumlah populasinya sekitar 1.300, tetapi untuk lubang tanamnya 9.000 ya? Lubang tanam 9.000, populasi 13.000. 13.000, kemudian lubang tanamannya sekitar 9.000. Berarti ada yang dua tanaman. Jadi kalau untuk penanamannya saya itu 212 Mas. Oh, jadi tidak setiap lubang itu isi 2, tidak? Tidak, karena terlalu rimbun nanti mengundang penyakit juga kan. Jadi 2, 1, 2 untuk biar saling melengkapi. Gitu. Jadi populasinya sekitar 13.000. Ya, 13.000. Kemudian panennya ini panen yang keempat. Ketika kemarin dapat
tiga setengah ton ya. Kemudian sekarang mungkin 4 lebih lah. ya. Harganya di 7.000 7.000-an sekarang. 7.000-an Kemarin sekarang. 9.000. Oke, itu untuk jinnya. Kemudian kalau untuk lahan sendiri Mas, ini memang di daerah sini tidak menggunakan mulsa atau hanya di lahan ini atau gimana? Jadi karena ini tuh lahan sewa Mas, kemarin tuh sewa, tadinya mau pengen buat rawit juga gitu, tapi kata yang punya lahan gak boleh kalau untuk lahan ini, karena ini kan lahan padi ya, lahan sawah. Nah, jadi karena kan dikasihnya cuma buat untuk 1 kali tomat, ya jadi gak dimulsa. Hanya 1 musim tanam ini berarti? Hanya untuk musim tanam ini, jadi untuk pupuknya juga saya irit-irit lah. Jadi kalau untuk mulsa, kalau pakai mulsa jadi sayang ya Mas ya? Ya itu nanti kebuang juga kan, nanti Sekarang sama cuma 1 dia kali juga pakai. dibuat sawah. Oke, kemudian diirit-irit, di pupuknya juga diirit berarti? Irit Mas, cuman untuk ini tuh pupuk kohe ayam tuh di 3-4 ton. Nah kalau untuk pupuk kimia suap itu waktu pas usia 20 hari itu cuman 1 kuintal sih. Berarti di awal itu tanpa pupuk kimia? Tanpa pupuk. Oh tanpa pupuk kimia, hanya kotoran ayam itu sekitar 3-4 ton 3 tanpa pupuk kimia? Tanpa pupuk kimia. Dolomit? Dolomit enggak. Enggak, berarti hanya pupuk kandang itu? Pupuk kandang. Itu difermentasi? Enggak Mas, kayak yang dari kandang langsung dibawa ke sini. Pupuk yang tanpa sekam. Oh tanpa sekam? Ada kotoran yang ayam. Murni kotoran ayam itu ya? Itu Mas. 3 ton tanpa pupuk kimia? Tanpa pupuk kimia. Karena pertimbangannya kalau dikasih pupuk kimia juga lembab nanti Mas. Dan cuma 1 musim juga gitu, jadi sayang juga. Jadi sayang juga kan. Oke, tapi tanaman bisa sebagus ini. Pupuk susulan baru 1 kintal? 1 kintal, tapi kalau untuk porsinya udah habis 25 kilo. Oke, pupuk kimianya baru habis 1 kintal, itu 1 kali aplikasi atau? 1 kali Mas. 1 kali aplikasi, itu ditugal? Disuap ya, tapi kalau untuk pengocoran masih dilanjut NPK. Itu di umur berapa hari untuk pupuk susulan? Untuk pupuk suap di usia 2 minggu. 2 minggu. Kemudian tadi power soil sampai 25 kilo? Nah, kalau untuk power soil udah habis 25 kilo, karena setiap pengocoran saya nggak pernah lewat. Selalu dipakai? Malah pas suap juga diaduk. Campur ini? Campur. Perbandingannya berapa Mas kalau itu? Jadi 1 karung 1 kilo. Oh berarti tadi 2 karung berarti pakai 2 kilo. Itu yang campuran itu, tetapi setiap pengocoran itu pasti disertakan power soil atau asam humat. Itu tujuannya untuk apa Mas? Untuk menyuburkan, terus keduanya mencegah layu juga saya Mas, karena kan udah terasa lah dari kemarin. Nah karena untuk efek ke daunnya itu juga terasa Mas, karena jadi si daunnya itu bukan hijau muda, hijau lebih ke hitam-hitaman gitu, hijau tua. Jadi meskipun dia pembenah tanah, tapi dampaknya di tanaman, kemudian sampai di daun juga. Nah, berarti untuk penggunaan asam humat itu bukan baru kali ini? Bukan, dari 2 tahun kemarin. Sudah merasakan manfaatnya. Memang jauh berbeda? Jauh berbeda, apalagi di layunya itu lah. Jadi mengurangi potensi tanaman terserang layu ya? Gitu Mas, karena kan tetap tanaman juga butuh kenyamanan dari tanah itu sendiri lah. Jadi kalau sering menggunakan asam humat, tanaman itu lebih nyaman untuk tumbuh? Betul banget Mas, apalagi nutrisi kan cepat diserap juga. Cepat diserap, nah, alhamdulillah. Jadi beliau sudah 2 tahun menggunakan, itu kalau tidak baik berarti sudah ditinggalkan ya? Ya iyalah. Dan ini sampai habis 25 kilo. 25. Karena di setiap pengocoran atau pemupukan pasti dimasukkan. Entah kalium atau apa pasti bareng asam humat pasti masuk itu ya. Kemudian kalau ini Mas, tadi di pengocoran tadi berapa hari sekali Mas? Kalau untuk pengocoran kita paling di 1 minggu sekali Mas. 1 minggu sekali? Nah, cuman di rolling, kita gak selalu NPK, gak selalu kalsium, itu paling rolling NPK sama kalsium gitu sih. Jadi sekarang NPK, besok kalsium, NPK kali. Berarti pemberian kalsiumnya juga lumayan tinggi Mas? Lumayan tinggi, kadang di NPK juga kita tambah lagi kalium. Kalium ya? Untuk membantu ini si buahnya gitu. Oke, jadi memang sangat detail ya. Jadi sampai saat ini berarti masih dikocorin? Masih. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Kemarin baru pengocoran kalsium. Oke, jadi yang didominankan itu bukan hanya NPK-nya, tetapi kalsiumnya juga dijaga. Tapi setiap itu asam humat pasti ikut. Masuk. NPK masuk, kalsium tetap juga masuk ya? Tetap juga masuk. Ya, jadi memang yang salah satu kuncinya adalah di asam humat. Di asam humat. Kalau sudah panen seperti ini, interval pengocoran tetap 1 minggu sekali atau gimana Mas? Kita lihat postur buah yang atas Mas. Tapi kalau masih kecil, kita baru bantu lagi NPK buat bantu ke pembesarannya itu sama kalinet. Oh, berarti di spray ya Mas? Ya, di spray. Oke, jadi memberikan nutrisi itu sesuai dengan kebutuhan berarti. Nah, seperti itu Mas. Jadi kita melihat kondisi tanaman, kira-kira butuhnya apa, baru kita berikan. Seperti itu Mas. Jadi tidak asal-asalan. Menyesuaikan lah. Karena kita kan nggak bisa nembak. Usia segini harus ini, nggak bisa. Kemudian kalau kocor itu berarti pupuknya itu sama terus menggunakan NPK itu terus atau mungkin ganti-gantian Mas? Ganti-gantian sih Mas. Karena kadang kalau curah hujan ekstrim nih, langsung kalsium, jadi nggak pakai NPK gitu. Jadi nggak ada patokan pastinya? Nggak ada sih Mas. Kalau dimintakan SOP baku berarti nggak ada ya? Nggak ada, karena kan kita harus menyesuaikan kemauan tanaman.
bukan kita yang mau gitu. Jadi karena yang butuh itu tanaman ya, bukan Nah, kita. bukan Ya? kita. Kita kan butuh hasilnya. Jadi sebisa mungkin kita memahami kebutuhan dari tanamannya Tanaman itu supaya sendiri, apa yang kita berikan itu bisa lebih efektif. Efektif dan dimakan sama dia kan kalau Dan pas waktu. jatuhnya nanti akan lebih hemat juga ya Mas. Nah, seperti itu Mas. Jadi dari awal memang pemupukan itu intervalnya adalah sekitar 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Meskipun kadang mungkin bisa lebih cepat atau mungkin lebih mundur. Lama, Ya, jadi apalagi tergantung kalau dengan udah generatif buah, gini. ya. Itu untuk pemupukannya. Kemudian kalau varietasnya ini apa Mas? Varietasnya ini Gustavi. Gustavi ya Mas, ya? Gustavi dari Panah Merah. Kemudian kalau spraynya Mas di fase vegetatif apa saja yang digunakan? Kalau spray di fase vegetatif itu cuman mancozeb, insektisida sama nutrisi. Kalau Ya. bisa dirincikan ya Mas, karena kalau mungkin tanaman ini kan masih musim kemarau ya, pas Iya, tanamnya. musim kemarau. Nah biasanya kan tomat itu kan sangat rentan terserang keriting. Nah, apalagi musim panas ya. Nah iya, Jadi kalau untuk penyepraiannya insektisidanya itu saya pakai abamectin sama pridaben. itu di rolling atau dicampur? Dicampur sama fungisida. Dicampur sama Cuman untuk nanti pas kutunya masih ada tapi baru ganti pakai diapinturon. diaventiuron. Nah. Jadi insek pun tadi ada abamectin, kemudian piridaben, Nah. kemudian diaventiuron. Tidak diberikan sekaligus, tetapi melihat kondisi. Kondisi. Iya. Karena kan kadang kutu itu gak mati Mas kalau Iya. abamectin doang gitu. Sudah kebal ya Mas? Sudah kebal. Perlu yang lain lah. Nah seperti itu Mas. Kalau nutrisinya Mas? Kalau untuk nutrisinya Premino, Mordenpol, Power Soil, Alha sama Greenland kalau salah. Itu untuk spray? Itu untuk spray sama ke bawah Mas. Oh, spray ke bawah. Spray sama ke Oh, bawah. kalau yang spesifik untuk spray, Pas vegetatif mah Greenland sama Premino. gantian atau campur? Campur. Oh, campur aja. jadi satu. Nah, karena kan kemarin musim kemarau terus butuh N juga di Greenland Iya. ada itu. Jadi di awal-awal 2 pupuk itu ya Mas ya, di 2 fase pupuk. vegetatifnya. Kemudian menjelang generatifnya diganti atau ditambah dengan- Diganti. Diganti. Jadi tapi Premino doang. Premino tetap masuk Mas. Tetap masuk. Tetap masuk Premino. Dampak menggunakan premino atau asam amino itu di tanaman apa Mas? Kalau untuk masa generatif gini karena ke buah sih Mas lebih terasa. Apalagi kan buah pengennya itu ke atas seragam ya. Iya. Nah pas pakai asam amino itu terasa banget lah bedanya. Bedanya. Jadi dari vegetatif digunakan, generatif juga tetap pakai ya Mas? Pakai. Tetap. Kalau selain itu Mas Nah paling untuk pupuk daunnya misalnya saya di sini pakai Mordenpol Mas. Karena kalau si Mordenpol ini kan lahan nggak ada kayak kena hawar daun parah gitu ya. Nah kalau lahan sebelah yang nggak pakai itu kena nggak pakai Mordenpol itu. jadi sangat berpengaruh di daunnya. Sangat Kalau berpengaruh. secara di kasat mata Mas yang mungkin membedakan itu apanya? Di daun agak sedikit hitam lah Mas. Hitam, tebal itu ya, Mas? Tebal daunnya Mas. Jadi kalau yang lahan satunya yang tidak menggunakan itu hawar daunnya Kena parah, ya? parah. Dan karena sekarang udah musim hujan ya, Mas, ya? Nah, karena kan bareng juga jadi ketahuan gitu. Ketahuan. Dan ini menggunakan ternyata bedanya juga sangat terlihat ya. Sangat terlihat bedanya Mas. Jadi hijau, pekat, tebal, sehingga aman gitu. Aman, Meskipun interval intensitas hujannya juga sama-sama tingginya, sama-sama tinggi. tapi di sini kuat ya Mas ya. Iya, alhamdulillah Mas di sini kuat lah. Kalau kuncinya supaya buah ini bisa stabil Mas, banyak dan stabil. Banyak dan stabil. Jadi kuncinya itu di tunas atas Mas. Nah karena kan kita biasa hitung nih misal di minimal 12 bunga di bawah. Nah kan pucuknya itu kita pasti buang. Nah di buangan pertama itu kita buang semuanya tunas-tunasnya. Nah pas ketika tumbuh lagi kita buang yang di bawah, yang di atas satu paling atas kita biarin untuk memacu pertumbuhan lah, fotosintesis. Oke, jadi ini menurut saya salah satu ilmu baru ya. Jadi kalau biasanya kita akan melakukan pangkas pucuk, Pangkas pucuk. atau topping. Topping itu tujuannya adalah untuk menghentikan pertumbuhan supaya fokus Fokus ke buah. pada pengisian buahnya. Padahal nggak seperti itu sih Mas. Kalau di pertimbangan Apollo ini, jadi ini ada sekitar 12 tandan ya. Makanya ini seperti terlihat buah semua itu karena sampai 12 tandan. Biasanya kalau yang saya jumpai itu kurang dari itu. Biasanya hanya 9 atau malah kurang dari 9. Mungkin hanya di 7, 8 saja. 8 itu saja biasanya buahnya sudah Kecil ke atas kecil, ya. tidak stabil. Iya. Kalau di Apollo ini dihitung sampai 12 tandan. Tandan kadang lebih Mas. 15 bisa malah ada. lebih dari 12 itu. Jadi patokannya bukan tinggi tanaman ya Mas ya? Bukan. Dan bukan waktu juga. Bukan Mas. Tapi melihat kondisi tandannya. Nah itu seperti itu Mas. Karena kan kalau untuk memacu pertumbuhan itu ke atas tuh biar si nutrisinya itu lewat lah ke Iya. buah. Jadi tadi kalau yang atas itu biasanya dipangkas pucuk itu langsung dihabiskan. Tapi kalau Apollo itu disisakan. Disisakan. Jadi biar tetap ada tunas yang tumbuh Nah, supaya ada permintaan nutrisi. permintaan nutrisi itu tetap ke atas
kalau mau ke atas otomatis dia mampir Lewat, dulu, nah. lewat Nah, akhirnya seperti mampir itu, itu. Jadi masuk akal juga gitu. Jadi biar tetap nutrisi itu tetap naik ke atas, tidak hanya karena kalau sudah berhenti titik tumbuhnya, pertumbuhannya mungkin malah sudah kemakan yang ke bawah dan yang maju ke atas mungkin tidak. Tidak mas, karena kan kadang tanaman stres loh kalau udah dipangkas pucuk itu. Jadi pertimbangannya seperti itu ya, dan itu bukan hanya sekedar teori ya, tetapi memang Memang praktek ini dan hasilnya adalah ini gitu loh. Jadi teman-teman yang mau menyangkal silakan datang ke sini. ya seperti itu sih mas, lihat aja gitu. Lihat saja hasilnya gitu ya. Jadi kita tidak berbicara teorinya seperti apa, tetapi memang faktanya adalah seperti ini gitu. Jadi yang tadi disampaikan itu adalah pengalamannya. Pengalaman mas, karena kan dulu juga sama ikut-ikut orang dipangkas semua itu. Tapi dilihat-lihat hawar daun kok gak sembuh, terus buah juga pada kecil. Saya pikir-pikir, lah kita buang pucuknya itu sama aja membunuh dia gitu. Ya. Kemudian kalau nutrisi berarti yang fokus untuk pengisian buah atau pembentukan buah itu ada mas, selain tadi mungkin ada premino, ada modern itu, kalau pembuahan ada nutrisi tambahannya atau sudah cukup? Paling di kalinet sih mas, pemberian penambahan kalium. Kaliumnya ya? Kalium. Mau ke bawah maupun ke atas. Gitu. Jadi kaliumnya ini benar-benar dimaksimalkan? Dimaksimalkan mas. Biasanya mas, khususnya musim penghujan dan juga lumayan rawan di tanaman tomat itu adalah di busuk endet atau tangkal buahnya ya. Buah ya. Nah, jadi untuk menghindari itu, aku itu di sini pakainya itu kalinet. Kalau misal masang NPK ditambah kalinet, nah 4 hari atau 5 hari berikutnya dikocor lagi kalsium. Kalsium untuk ya. Ngebantu penyerapan kaliumnya itu. Jadi kombinasi antara kalium dan kalsium. Tujuannya adalah untuk mempertebal dinding selnya atau daging buahnya itu jadi lebih tebal sehingga lebih tahan lebih tahan ya mas. Jadi gitu, yang penting kan kita sudah ikhtiar ya mas ya. Nah seperti itu, karena kan dari varietas Gustave ini emang rawan dia dibusuk di buahnya itu. Tapi alhamdulillah untuk saat ini alhamdulillah aman ya. Jadi sejauh ini memang saya melihat juga masih sangat aman karena ya tadi pemberian kalium dan kalsiumnya itu memang sudah terpola mas, karena kan kalium tuh berat kalau kata orang tuh ya. Jadi si kalsium itu untuk ngebantu penyerapan. Dan ini adalah pengalamannya. Jadi penggunaan kalium dan kalsium itu akan sangat berdampak khususnya ketika fase pembuahan generatif ya mas ya. Jadi di bunganya terbentuk, kemudian buahnya ya seperti ini gitu. Jadi ukurannya juga seragam. Bahkan mungkin besar-besar ya mas awalnya? Ya mas, besar-besar. Karena kemarin sampai ada komplain gitu dari pasar, katanya tomat besar. Padahal bukan. Padahal karena nutrisinya itu terpenuhi gitu ya. Akhirnya tanaman tidak bisa berbohong ya mas ya? Ya mas, betul mas. Dia dikasih makan cukup ya hasilnya bagus gitu. Berarti pengaruh daun ini bukan hanya karena fungisida. Bukan mas, tapi karena banyak faktor juga lah. Karena kan modern pop, soil juga, premino. Jadi ketika nutrisinya itu diberikan dalam jumlah yang cukup dan seimbang, itu imun tanamannya itu jadi meningkat mas. Karena kan kalau kebanyakan juga gak baik lah mas. Karena kan saya juga pasang power soil nggak sekali 1 kilo gitu, 3 sendok, 2 sendok cukup. Sesuai dosis anjuran. Nah seperti itu mas. Kalau pengurangan daun mas, ini dilakukan patokannya waktu atau gimana ini mas? Jadi kalau untuk saya pribadi, pembuangan daun bawah ya, saya nunggu dulu terserang dulu lah. Selama dia masih hijau saya gak akan buang. Karena kan itu juga bisa membantu pertumbuhan mas, fotosintesisnya ya. Semakin banyak daunnya otomatis fotosintesisnya itu hasilnya semakin banyak. Otomatis untuk makanan buahnya ini juga semakin meningkat. Kadang kan kalau terkena hawar baru saya buang itu untuk menjaga biar dia gak kena ke atas, gak menular ke atas gitu. Seperti itu. Jadi selagi masih sehat ya dibiarkan saja gitu. Tentu tetap pasti masih ada manfaatnya. Ada manfaatnya lah. Ya pasti, tapi di petikan ketiga, 4 itu biasanya pasti ada kena hawar, pasti dibuang. Dan itu baru dikurangi ya. Dikurangi. Oke, mungkin itu sahabat petani semua, banyak hal yang mungkin sudah kita bahas di lahan ini. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi pertanaman itu kira-kira mas, dari awal sampai akhir itu prediksinya berapa kilo ini kalau pertanaman? 2 kilo lebih lah mas. Wah, 2 kilo bisa lah. Jelas lebih kalau itu ya, karena ada sekitar 12 tandan ya. 12 tandan, kalau satu tandan saja isinya sekitar mungkin 6-7. Dan itu kan mungkin ada setengahan kilo ya, kurang kan sekilo itu 11. Nah, misalkan 10. Jadi kasarannya setiap tanam tandan itu 4 on, kalau kali 12 4,8 kilo. Jadi mungkin tidak jauh dari itu ya mas. Iya mas, tapi kan kita petani gak muluk-muluk kan 2 kilo cukup. 2 kilo aja sudah cukup. Dan sepertinya banyak yang lebih mas kayaknya. Apalagi yang ini
Sampai atas itu sampai bingung daunnya yang mana. Asli mas. Kalau untuk musim ini fungisida perbanyak sistemik sama tembaga sih kalau saya. Rolling. Oh, di fungisida sistemik dan tembaga. Rolling. Karena kan kontaknya tembaga buat ininya penjagaannya sistemik. Kalau sistemiknya biasanya pakai apa ini? Chlorothalonil, metalaxyl atau simoxanil. Itu ganti-gantian apa? Nah, kalau chlorothalonil sama metalaxyl tuh disatuin aja. Disatuin saja. Dua bahan aktif. Nah, kalau untuk tembaga dari usia 30 hari masuknya itu tembaga oksisulfat. Nah, kalau untuk vegetatif ini baru tembaga hidroksida. Oke, jadi tembaga pun tidak dipukul rata tembaga semua ya Mas ya? Enggak. Jadi oksisulfat sama hidroksida. Nah, untuk itu mencegah resistensi lah. ya resistensi dari penyakit ya Mas ya? Dari patogen seperti itu, penyakit itu. Jadi perlu jeli apalagi di musim penghujan memang tantangan utamanya adalah Jamur. Jamur, bakteri itu mungkin paling banyak di musim penghujan, makanya perlu diantisipasi sejak dini. Di samping dengan pemberian yang nutrisi yang cukup dan seimbang, tetapi juga fungisida juga disesuaikan Mas, karena kan harus kenceng-kenceng sistemik lah. Ya, jadi tidak hanya kontak saja, tetapi sistemik juga diberikan. Malah lebih kenceng kalau sistemik. Tetapi tetap spray ya Mas ya? Spray Mas. Kalau spray intervalnya berapa hari sekali? Kalau paling cepatnya di 5 hari. Itu pun kalau cuaca ekstrim. Kalau ini biasalah 7 hari. 7 hari sekali. 7 hari sekali. Untuk penyemprotan juga tidak terlalu rapat ya Mas? Ya enggak Mas. Buang ini juga kan. Iya. Biaya Mas. Modalnya jadi terlalu tinggi. Bisa mungkin kan biaya seminimal mungkin, tetapi hasil ya gitulah. Jadi kita menyesuaikan sama cuaca. Kalau cuaca ekstrim misal baru di 5 hari. Kalau mungkin ini Bolo terkait dengan tips untuk budidaya tanaman tomat, ketika bisa disimpulkan dari awal dan sampai akhir, itu menurut Bolo kiat suksesnya seperti apa? Jadi kadang gini Mas, kadang kan ada petani tuh yang nanam tomat. Kalau tomat tuh dari kecil jangan gemuk-gemuk. Tapi gak gitu sih kalau menurut saya. Jadi kalau yang kecilnya kurus, ya kurus sampai nanti juga. Tetap sih harus jaga kesuburan. Terus kalau jangan sampai terlalu subur juga, nanti kan batangnya dia pecah. Nah seperti itu sih Mas. Obesitas ya Mas ya? Seperti itu. Ya seperti kita juga manusia gitu. Karena kan tanaman juga makhluk hidup. Jadi keseimbangan. Intinya keseimbangan itu ya Mas ya. Mitos kalau tanaman kalau awalnya itu sebisa mungkin jangan besar-besar. Nah itu bohong Mas. Ya nantinya ujungnya juga kecil kok. Gitu. Tapi yang di ini seimbang ya Mas? Seimbang Mas, jadi nggak terlalu cepat, nggak terlalu gemuk. Gitu. Jadi kalau terlalu gemuk nantinya biasanya pecah ya Mas? Pecah batang Mas, nanti mati juga. Harus bisa menyesuaikan kebutuhan tanaman. Nutrisi seimbang, kemudian pemberian fungisida juga tepat, insektisida tepat juga. Insektisida juga tepat, kemudian belajar memahami kebutuhan tanaman. Karena itu kunci satunya sih itu. Kalau pengen dapat harga mahal, kuncinya setiap saat tanam. Nah, seperti itu sih Mas. Jangan sampai berhenti punya panenan. Terkecuali punya kenalan Pak Menteri. Wah. Siap. Bolo, terkait dengan mungkin pesan ya sebelum kita akhiri video yang sangat bermanfaat ini. Pesan dari Bolo khususnya untuk para petani-petani yang milenial atau masih muda atau petani pada umumnya itu apa ini? Ya jangan patah semangat lah, tetap ikhtiar, terus penggunaan asam humat untuk pencegahan kedepannya gitu Mas, supaya nggak tanahnya gak rusak gitu. Jadi baik-baiklah dalam menggunakan pestisida maupun nutrisi gitu. Berbijak ya Mas? Nah, lebih bijak, lebih tepat sasaran gitu. Jadi panen itu optimal bukan maksimal. Gitu. Jadi kita tidak panen untuk maksimal saat ini, tetapi untuk jangka depannya juga Mas. Jadi tidak memforsir saat ini harus panen banyak, tapi besok tidak kita pikirkan, itu tidak ya Mas? Nah enggak Mas, seperti harapannya kan karena harus memanjang, karena tanah ini adalah pinjaman dari anak cucu kita. Jadi selayaknya orang meminjam, mengembalikan dalam kondisi yang baik. Bahkan mungkin bisa lebih baik harusnya kan. Kalau dipinjamin balikin dalam kondisi rusak, kira-kira yang minjamin gimana? Ya marah. Jadi sebisa mungkin kita mengembalikan dalam kondisi yang sama atau bahkan mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Ini dulu pikir dulu resiko ke depannya lah Mas. Jadi berbijak dalam penggunaan pupuk kimia, kemudian pestisida, insektisida juga harus berbijak. Pemberian pembenah tanah itu juga mungkin perlu dilakukan secara terus-menerus supaya tanah itu tidak rusak, dan panen itu juga bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama.
Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah banyak hal yang kita sampaikan. Mungkin untuk kesimpulannya ya dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada sesuatu yang instan. Segala sesuatunya itu perlu diperjuangkan. Khususnya di tanaman tomat ini. Bolu ini untuk lahannya sekitar 4.500-an meter lah. Setengah hektar kurang sedikit. Kemudian untuk jumlah populasinya sekitar 13.000 batang. Untuk jumlah tanamnya sekitar 9.000 lubang tanam. Tanpa pupuk kimia di bagian bawah, pupuk dasarnya hanya mengandalkan pupuk suap kandang. sama kocor. Awalnya hanya pupuk kandang ya, pupuk kandang sekitar 4 ton. 4 ton. Kemudian tanpa menggunakan mulsa karena alasan utamanya karena sewanya hanya satu musim tomat. Untuk satu musim tomat. Satu musim tomat. Karena kan sebenarnya sayang bisa rawit tengah gitu. Dan mungkin itu terkait dengan penggunaan mulsa. Kemudian kalau untuk varietasnya ini adalah Gustavi, jarak tanamnya adalah sekitar 50 kali 50. 50 kali 50. Kemudian pola tanamnya adalah 212. Kemudian untuk tunas air bagian bawah ini dibuang Mas. Kalau untuk bawah, kalau untuk atas kita buang, nanti tumbuh lagi. Nah, dibiarin paling atas. Gitu. Jadi hanya memelihara batang utama ya Mas ya. Iya, betul Mas. Di bagian bawahnya hanya memelihara batang utama, kemudian nanti akan ada cabang. Nah, itu nanti akan disisakan. Bagian atas kalau ditopeng itu disisakan supaya tetap tumbuh. Kemudian untuk setiap tanaman itu disisakan sekitar 12 tandan. Kemudian untuk perawatannya itu tidak neko-neko, hanya saja mungkin tepat gitu ya. Jadi pemberian pupuk kimia melalui tugal ini hanya habis 1 kintal. 1 kintal yang dikombinasikan dengan asam humat. Perbandingannya adalah 50 banding 1. Kemudian setiap pengocoran ini pasti menyertakan asam humat. Baik itu NPK maupun kalsium pasti ditambah asam humat. Ini sudah habis sekitar 25 kilo untuk satu lahan ini gitu. Jadi memang pemberian asam humat itu menjadi salah satu kunci ya Mas. Betul Mas. Beliau sudah menggunakan sekitar 2 tahun ya Mas ya. 2 tahun. Sekarang jalan 3. Manfaat yang paling dirasakan adalah di kondisi tanah, tanaman dan pencegahan terhadap layu. Mas, itu sih yang dicari kan. Dan berdampak di daunnya juga. Berdampaknya di daun sama penyerapan nutrisinya. Kemudian untuk inseknya ini tidak neko-neko, ada abamectin, kemudian piridaben dan diaventuron sama metamil. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk fungisida itu ada kontak dan sistemik. Kalau di musim penghujan seperti ini lebih dianjurkan untuk yang sistemik agak diperbanyak banyak gitu ya. Tadi ada simoksanil, metalaksil, klortalonil, sama tembaga oksisulfat sama tembaga hidroksida. Kemudian kalau untuk nutrisinya tadi ada asam amino, tadi ada premino, terus power soil, terus kalha, kemudian spraynya ada Mordenfol, ada Kalinet, Kalinet juga. dan lain sebagainya lah. Kalau intinya kalau pengen buahnya optimal, itu pemberian kaliumnya perlu diperhatikan, fosfatnya juga perlu ditunjang, sama kalsiumnya tidak boleh lupa. Nah, seperti itu Mas, untuk membantu penyerapannya. Biar pH juga kan bagus gitu ya. Bisa bagus sehingga penyerapan bisa optimal. Yang biasanya di tanaman buah tomat itu nanti akan terjadi busuk pangkal buahnya. Nah, ini alhamdulillah dengan pemberian kalium dan kalsium yang rutin dan tepat itu bisa dihindarkan. Dan buahnya juga bisa maksimal, ukurannya juga bisa seragam. Mungkin itu intinya, jaga supaya kondisi tanahnya itu nyaman untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian pemberian nutrisi dilakukan secara tepat dan seimbang. Mas. Kemudian untuk fungisida, insektisidanya juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Fungisidanya juga tepat sasaran atau sesuai dengan musim dan kebutuhan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya banyak informasi yang sangat bermanfaat. Amin Mas, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih Ak Bolu, meskipun usianya baru di angka 24-25 tahun, tetapi wawasannya atau ilmunya ini sudah sangat layak dipanggil suhu. Enggak lah Mas. Suhunya tomat ini mungkin. Kita sampai sharing-sharing juga kok sama teman-teman. Terus belajar ini. Seperti itu Mas. Terus belajar karena kan kita bertani itu setiap musim pasti belajar. Tidak ada yang paling pintar ya Mas. Nggak ada Mas. Dan nggak ada yang pasti. Selalu berubah karena terlalu dinamis ya Mas. Intinya kita setiap saat harus belajar. Mungkin itu, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Ak Bolu. Siap, sama-sama Mas. Terima kasih. Terima kasih sahabat petani semua, tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.